Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinta Kusumaning Dewi, NIM 4021902554 dari Perbankan Syariah semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resuman materi pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6. Motivasi wirausaha, sejarah wirausaha, dan konsep wirausaha. Motivasi wirausaha. Motivasi wirausaha adalah keadaan yang mendorong, menggerakkan, dan melakukan kegiatan individu untuk melakukan kegiatan kewirausahaan dengan cara mandiri, percaya pada diri sendiri, berorientasi ke masa depan, berani mengambil resiko, kreatif, dan menilai tinggi hasrat inovasi. Dalam Entrepreneur Handbook dikemukakan beberapa alasan mengapa seorang kewirausahaan, yaitu ada 4. Yang pertama, alasan keuangan, yaitu untuk mencari nafkah, untuk menjadi kaya, untuk mencari pendapatan kekayaan sebagai stabilitas keuangan. Yang kedua, alasan sosial, yaitu untuk memperoleh gengsi atau status, untuk dapat dikenal dan dihormati. Yang ketiga, alasan pelayanan, yaitu untuk memberi pekerjaan pada masyarakat, untuk menatar masyarakat, untuk membantu ekonomi masyarakat. Yang keempat, alasan penemuan diri, yaitu untuk menjadi mandiri, untuk menjadi sesuatu yang diinginkan, untuk menghindari ketergantungan pada orang lain, untuk menjadi lebih produktif, dan untuk menggunakan kemampuan pribadi. Sejarah kewirausaha. Kewirausahaan pertama kali muncul pada abad ke-18, diawali dengan penemuan baru seperti mesin uap, mesin pemintal, dan lain-lain. Tujuan utamanya adalah pertumbuhan dan pelunasan organisasi melalui inovasi dan kreativitas. Saat ini, keuntungan dan kekayaan bukan tujuan utama. Para wirausahawan dunia modern muncul pertama kali di Inggris pada masa revolusi industri pada akhir abad ke-18. Masa tersebut merupakan era produksi dengan menggunakan mesin yang diawali dengan penemuan mesin uap oleh James Watt, mesin pemintal benang oleh Richard Arkwright, dan lain-lain. Orang-orang ini sangat penting dalam pembangunan perekonomian di Inggris. Konsep kewirausahaan ada 5. Yang pertama, agility atau kemampuan untuk bergerak cepat. Yang kedua, endurance atau daya tahan. Yang ketiga, kecepatan. Yang keempat, strength atau kekuatan. Yang kelima atau yang terakhir, fleksibilitas. Profil wirausaha sukses, faktor-faktor yang mendorong berwirausaha, dan strategi agar menjadi wirausaha sukses. Wirausaha dagang syariah. Yang pertama, profil wirausaha sukses. Profil wirausaha sukses yaitu dengan berhasil menjalankan 2 jenis bisnis di bidang yang berbeda secara bersamaan. Bisnis bukanlah pilihan yang mudah bagi seseorang, karena bisnis adalah sebuah usaha penuh resiko. Untuk meminimalisasi resiko yang dapat ditimbulkan apabila menjalankan bisnis yang berbeda dari sebelumnya, yaitu dengan mempersiapkan beberapa hal berikut ini. Di antaranya adalah 1. Kembangkan ide bisnis yang akan dijalankan secara detail dan mempertimbangkan waktu yang dimiliki untuk mengembangkan bisnis yang lain. Yang kedua, sediakan waktu luang untuk menjalankan bisnis yang baru menunjang perkembangan bisnis. Yang ketiga, jika memungkinkan, pilihlah lokasi bisnis pertama dan kedua yang cukup berdekatan. Hal ini sangat penting agar Anda dapat memonitor bisnis yang dijalankan dengan mudah. Yang keempat, rancanglah sebuah launching yang mampu menarik minat konsumen.
Selain itu, dapat pula untuk mengundang media dan organisasi yang terkait dengan bisnis yang dijalankan. Yang kelima, jangan semata-mata menjalankan bisnis untuk mengejar keuntungan. Faktor-faktor pendorong berwirausaha. Model proses kewirausahaan terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. 1. Proses inovasi. Beberapa faktor personal yang mendorong inovasi adalah keinginan berprestasi, adanya sifat penasaran, keinginan menanggung resiko, faktor pendidikan dan faktor pengalaman. Adanya inovasi yang berasal dari diri seseorang akan mendorong mencari pemicu ke arah memulai usaha. Yang kedua, proses pemicu. Faktor personal yang memicu seseorang untuk terjun ke dunia bisnis adalah A. Adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang sekarang. B. Adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK, tidak ada pekerjaan lain. C. Dorongan karena faktor usia. D. Keberanian menanggung resiko. E. Komitmen atau minat yang tinggi terhadap bisnis. Yang ketiga, proses pelaksanaan. Faktor personal yang mendorong pelaksanaan dari sebuah bisnis adalah A. Adanya seorang wirausaha yang sudah siap mental secara total. B. Adanya manajer pelaksanaan sebagai tangan kanan pembantu utama. C. Adanya komitmen yang tinggi terhadap bisnis. D. Adanya visi pedagang yang jauh ke depan guna mencapai keberhasilan. Yang keempat, proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan ini didorong oleh faktor organisasi antara lain. A. Adanya tim yang kompak dalam menjalankan usaha sehingga semua rencana dan pelaksanaan operasional berjalan produktif. B. Adanya strategi yang mantap sebagai produk dari tim yang kompak. Adanya struktur dan budaya organisasi yang sudah membudaya. D. Adanya produk yang dibanggakan atau keistimewaan yang dimiliki. Strategi agar menjadi wirausaha yang sukses. Dalam melakukan strategi usahanya, wirausaha biasanya menggunakan salah satu strategi dari 4 strategi sebagai berikut. 1. Berada di pasar pertama dengan produk dan jasa yang baru. Strategi ini sering dipilih oleh wirausaha, meskipun beresiko. Setelah strategi pertama sukses, maka selanjutnya mempertahankan posisi kepemimpinan pasar. Yang kedua, posisi produk dan jasa baru tersebut pada relung pasar yang tidak terlayani, yaitu menyangkut mengembangkan keterampilan untuk merespon peluang yang diciptakan oleh perusahaan yang berada di pasar yang pertama. Yang ketiga, fokuskan barang dan jasa pada relung yang kecil tetapi bisa bertahan. Yang keempat, merubah karakteristik produk, pasar atau industri yang berbasis pada inovasi, seperti menciptakan manfaat, meningkatkan nilai inovasi, beradaptasi dengan lingkungan sosial ekonomi pelanggan, menyajikan apa yang dianggap bernilai oleh pelanggan. Strategi agar menjadi wirausaha sukses dan mampu menyelesaikan masalah. Latar belakang kegiatan ekonomi suatu bangsa menjadi pengaruh penting guna memperoleh kesejahteraan masyarakat dan diperolehnya suatu bentuk dihargai oleh bangsa lain. Terdapatnya krisis ekonomi global yang dialami oleh negara di dunia ini sangat mempengaruhi aspek kegiatan ekonominya. Dengan adanya krisis ekonomi yang dialami oleh berbagai negara di dunia ini menjadikan masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghasilannya. Adanya pengangguran atau penyakit ekonomi di suatu negara
berlaku di negara maju ataupun berkembang, menimbulkan terjadinya penghentian kegiatan ekonomi. Ketika perhitungan masyarakat yang telah menjadi pengangguran lebih besar daripada masyarakat yang produktif, maka akan menjadikan pengaruh buruk bagi suatu negara. Selain adanya pengangguran, kemiskinan juga menjadi pengaruh tidak baik dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Pengelolaan bisnis. Pengelolaan bisnis dibagi menjadi 3. Yang pertama, penetapan sasaran bisnis. Dengan adanya strategi bisnis, perusahaan dapat mengukur tingkat kinerja dan keberhasilan perusahaan tersebut. Target juga akan membantu karyawan sebagai pedoman dan tujuan kerja. Yang kedua, perumusan strategi bisnis. Merumuskan strategi bisnis berarti menciptakan program yang lurus dari aspek praktis dalam menetapkan sasaran, menetapkan jadwal, dan memiliki taktik yang menggambarkan maksud organisasi. Yang ketiga, proses manajemen. Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Orientasi kewirausahaan. Orientasi kewirausahaan mengacu pada proses, praktik, dan pengambilan keputusan yang mendorong ke arah baru dan mempunyai 3 aspek kewirausahaan, yaitu selalu inovatif, bertindak secara proaktif, dan berani mengambil resiko. Untuk mengukur orientasi kewirausahaan atau entrepreneurial orientation, digunakan indikator yang dikembangkan dari penelitian Lee dan Stang. Variabel ini diukur dengan 4 dimensi, yaitu yang pertama, need for achievement, yaitu faktor psikologis yang kuat yang memicu seseorang melakukan aktivitas sepanjang tujuannya belum tercapai. Yang kedua, internal locus of control, merupakan keyakinan bahwa keberhasilan itu adalah usaha dari diri sendiri. Yang ketiga, self-reliance. Indikator self-reliance meliputi 1. Orang lain banyak yang dapat bekerja sebaik saya. Yang kedua, suka mengambil keputusan sendiri. Yang keempat, extroversion. Indikator extroversion meliputi 1. Suka berjumpa dengan orang baru. 2. Berinisiatif untuk memulai pembicaraan. 3. Menyukai banyak kesibukan. Kemampuan manajemen dalam berwirausaha. Menurut Latif 2002 halaman 379, dalam penelitian ini kemampuan manajemen diukur dengan menggunakan 10 indikator yang digunakan dalam penelitian, yaitu komunikasi verbal atau verbal communication, mengatur waktu dan tekanan, mengatur kapasitas individu, mengenali, menetapkan dan memecahkan permasalahan, memotivasi dan mempengaruhi orang lain, mendelegasi, menentukan tujuan dan mengartikulasikan visi, kesadaran diri, membangun tim, mengatur konflik. Strategi bisnis. Strategi bisnis adalah kemampuan pengusaha atau perusahaan dalam menganalisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Perumusan atau formulasi strategi, pelaksanaan atau implementasi rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan, serta melakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan baik dalam merumuskan strategi yang akan datang. Variabel ini diukur dengan 3 dimensi, yaitu diferensial, locus, dan fokus strategi. Kinerja usaha. Seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode
untuk mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategi suatu organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha, yaitu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek teknik produksi atau operasional, dan aspek pemasaran. Faktor eksternal, aspek kebijakan pemerintah, aspek sosial budaya dan ekonomi, aspek penerapan lembaga terkait. Karakteristik pribadi seorang pemimpin bidang usaha dagang. Latar belakang. Wirausaha merupakan seseorang yang melakukan bisnis atau melakukan usaha seperti menentukan metode produksi baru, mengatur manajemen untuk penggandaan produk baru, memasarkan dan mengatur modal bisnisnya. Dalam berwirausaha, kepribadian dan karakteristik dapat menentukan suatu bidang usaha yang nantinya dapat membawa keberhasilan. Seseorang yang memiliki sikap jujur, rajin, tepat waktu, tanggung jawab, sopan, santun, dan ramah terhadap pelanggan merupakan poin penting dalam menjadi seorang wirausaha. Kepribadian wirausaha yang sukses. Suryana mengemukakan 8 karakteristik kepribadian dari seorang wirausaha sukses, yakni desire of responsibility, yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya. Yang kedua, perfect for moderate risks, yaitu memiliki resiko yang moderat dan telah diperhitungkan dan tidak mengambil resiko yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Yang ketiga, confident in their ability to success, percaya bahwa dirinya bisa meraih kesuksesan yang diinginkannya. Yang keempat, desire for immediate feedback, yaitu memiliki kegiatan untuk segera mendapatkan umpan balik. Yang kelima, high level of energy, memiliki semangat dan energi yang tinggi untuk bekerja keras mencapai tujuan. Yang keenam, future orientation, berorientasi pada masa depan dan jangka panjang. Yang ketujuh, skill of organizing, mempunyai keterampilan organisir sumber-sumber daya untuk mencapai ketujuannya. Yang kedelapan, volume of achievement over money, lebih menghargai presentasi dibandingkan uang, karena uang akan mengalir masuk dengan sendirinya jika seseorang wirausaha mempunyai prestasi yang bagus. Seorang wirausaha juga harus memiliki sifat atau karakteristik dalam dirinya. Terdapat 12 poin cerminan poin dalam diri yang harus dimiliki wirausahawan. Berikut ke-12 poin tersebut. Yang pertama adalah harga diri. Harga diri adalah perasaan berharga yang ada pada Anda yang Anda pandang terhadap diri Anda sendiri. Yang kedua, percaya diri. Percaya diri adalah perasaan percaya terhadap kemampuan dan diri sendiri. Yang ketiga, sikap pantang menyerah. Tantangan atau masalah memiliki pesan yang sangat spesifik bagi pemiliknya jika mau belajar dan mencari hikmah dari masalah yang sedang mereka hadapi. Yang keempat, mempercayai intuisi, bagian dalam diri kita yang selalu berkomunikasi dengan sangat pelan dan halus kepada kita. Yang kelima, kreatif, yaitu orang yang memiliki daya cipta yang unik,
baik yang terlihat ataupun tidak, yaitu seperti ide, solusi, dan konsep. Yang keenam, pemberani. Pemberani adalah orang yang memiliki sifat berani untuk menghadapi tantangan dan masalah baik di dalam ataupun di luar dirinya. Yang ketujuh, passion. Passion adalah suatu hal atau kegiatan yang sangat Anda suka lakukan tanpa harus diminta atau dipaksa untuk melakukannya. Yang kedelapan, action. Tidak hanya berangan-angan, mereka langsung melakukan action untuk mencapai impian mereka. Yang kesembilan, komitmen. Komitmen adalah janji yang Anda lakukan terhadap diri Anda. Yang kesepuluh, bersyukur. Bersyukur adalah rasa terima kasih kepada Tuhan atas sesuatu yang dimiliki. Yang ke-11, pasrah. Orang yang memiliki karakteristik pasrah adalah mereka yang tidak memikirkan hasil akhir dari setiap perjuangan yang mereka lakukan. Yang terakhir adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka atau orang sukses percaya bahwa apa yang mereka capai dalam dirinya bukanlah hasil dari jerih payah, upaya, dan usaha mereka sendiri, melainkan itu yang sudah diberikan oleh Tuhan. Syarat fisik wirausaha yang sukses. Arthur Kohlroff dan John M. Mempley 1993 mengemukakan karakteristik kewirausahaan dalam bentuk nilai-nilai dan perilaku kewirausahaan sebagai berikut. 1. Komitmen atau menyelesaikan tugas hingga akhir. 2. Resiko moderat. Tidak melakukan spekulasi, melainkan berdasarkan perhitungan yang matang. 3. Melihat peluang, memanfaatkan peluang yang ada sebaik mungkin. 4. Objektivitas, melakukan pengamatan secara nyata untuk memperoleh kejelasan. Yang kelima, umpan balik, menganalisis data, kinerja waktu memandu kegiatan. Yang keenam, optimisme, menunjukkan kepercayaan diri yang besar walaupun berbeda dalam situasi berat. Syarat psikis wirausaha yang sukses. Menurut Sue Parman, Sue Mahamijaja 1997 dalam Suryana 2001, kemampuan seorang dengan menjadi objek kewirausahaan meliputi 1. Kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha. 2. Kemampuan memotivasi diri untuk melahirkan sesuatu tekad, kemampuan yang menyala-nyala. 3. Kemampuan untuk berinisiatif. 4. Kemampuan untuk membentuk modal uang atau barang modal. Yang kelima, kemampuan untuk mengatur waktu. Yang keenam, kemampuan mental yang dilandasi agama. Sumber ide usaha di bidang dagang. Ide usaha. Ide usaha atau bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkaran, yaitu pasar dan masyarakat. Mencari sebuah ide bisnis yang bagus adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi peluang usaha atau bisnis. Ide usaha juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pemikiran yang baru dalam menciptakan suatu produk atau jasa yang sudah ada atau yang belum ada, yang mana berpotensi memiliki sumber keuntungan dan memiliki peluang yang besar. Dan dari ide usaha dapat memanfaatkan sumber daya alam atau sesuatu yang ada di sekitar kita. Sumber-sumber ide usaha. Adapun sumber ide usaha ada 6, yaitu hobi, keterampilan dan pengalaman pribadi,
waralaba, media massa, survei, dan pameran. Isu terkait sumber ide usaha di bidang dagang. Alasan mendasar perbedaan perumusan strategi antara perusahaan besar dan perusahaan kecil terletak pada hubungan antara manajer dan pemilik. CEO perusahaan besar biasanya harus mempertimbangkan berbagai kepentingan yang beragam dari sebuah stakeholder. CEO perusahaan kecil yang juga bertindak sebagai pemilik stakeholder utama perusahaan. Analisis SWOT relevan bagi perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Kekuatan dan kelemahan terbesar dari perusahaan kecil, khususnya pada tahap awal, ada pada pemilik manajer perusahaan tersebut. Wirausaha adalah seorang manajer sumber strategi produk atau pasar dan penggerak perusahaan. Oleh karena itu, penilaian internal terhadap kekuatan dan kelemahan perusahaan baru berfokus pada aspek personal, pendiri aset, kemampuan, keahlian, dan pengalaman. Kelebihan dan kekurangan sumber ide. Kelebihan waralaba. Manajemen bisnis telah terbangun, merek atau brand sudah dikenal masyarakat. Kekurangan waralaba. Ketergantungan pada reputasi waralaba lainnya, membutuhkan modal yang lebih banyak, adanya potongan keuntungan. Keterampilan dan pengalaman pribadi. Kelebihan, mempunyai kebebasan dalam menentukan nasib sendiri, mengambil keputusan sendiri, dapat mengembangkan minat dan bakat tanpa ada yang membatasi. Kekurangan, resiko, gagal yang dihadapi cukup besar, modal yang dibutuhkan berasal dari kantong pribadi. Kelebihan media massa, mudah dikenal atau tersebar. Media massa relatif murah, jangkauan pasar lebih luas. Kekurangan, media massa dapat menjadi alat branding yang sulit bagi bisnis kecil. Kelebihan survei, menghasilkan data yang akurat, menghemat waktu, mudah mengawasi dan menguasai kegiatan. Kekurangan survei, proses pengambilan sampel memerlukan beberapa tahapan. Pengambilan sampel tidak selalu cepat, memerlukan penentuan sampel yang diambil. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.